Bantul. Eh, ke Prof. Rina, jadi yang tangkap sebagiannya gitu nggih. Jadi kalau apapun yang diasup ibu itu akan ke anaknya. Maksudnya kami pernah menemui kasus anaknya itu sama sekali tidak bisa makan nasi. Halus pun gitu, itu keluar lah. Kemudian ditelusur ternyata ibunya selama kehamilannya si anak itu tuh sama sekali tidak makan nasi, Mang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, terkait dengan isi piringku yang Kemenkes itu untuk semua usia atau yang sepertiga itu ya, Prof. Selama ini masih masih seperti itu. Jadi sepertiga isi piring itu sepertiga karbohidrat, sepertiga sayur dan sepertiga yang lain kan protein dan nah itu untuk semua usia atau memang karena sekarang kan diet itu banyak ya, ada yang keto misalnya gitu ya, non karbo. Nah, itu mungkin ada tambahan pencerahan. Terima kasih, Prof. Langsung jawab saja, Prof. Dina. Kasih banyak pertanyaannya luar biasa. Pertama, yang saya jawab yang kedua dulu ya, gitu. Jadi pada prinsipnya sebenarnya kalau kita lihat dari nasional itu kan idenya adalah dulu kalau kita sering dengar 4 sehat 5 sempurna ya, itu sudah tidak dipakai lagi gitu, karena tidak melihat proporsi apa yang dimakan gitu. Jadi semuanya equal seolah-olah gitu. Padahal harusnya tidak demikian, tetapi yang diketengahkan adalah balance diet gitu. Balance diet itu sebenarnya juga bukan pada makanan saja, tapi juga ada unsur lifestyle sebenarnya gitu. Nah, tadi pertanyaannya yang sepertiga tadi itu sebenarnya juga tidak tidak pertanyaan dipakai untuk siapa gitu ya. Em, Kalau kebanyakan dari dietary guidelines di seluruh dunia itu biasanya menggunakannya untuk 2 tahun ke atas gitu. Jadi bukan untuk yang di bawah 2 tahun. Tetapi ada juga yang menggunakan 5 tahun. Kalau yang untuk Indonesia sebenarnya tidak dibuat untuk general populasi. Sebenarnya mengcover anak di atas 5 tahun. Tetapi memang tidak ada konsensus yang mengatakan begitu gitu. Jadi bukan itu kan kebanyakan guidelines itu dibuat berdasarkan konsensus dari scientific society community gitu ya. Yang paling baik memang dibuat berdasarkan evidence base. Kalau kita lihat DGA atau Data Guidelines-nya Amerika itu sangat dibuat berdasarkan evidence base-nya mereka. Apa yang terjadi? Nah, nanti ketika mereka ngeluarin, negara-negara lain tuh mengcopy gitu. Kadang-kadang tidak melihat bahwa permasalahan di dunia itu berbeda. Nah, saya kebetulan pernah publish tentang perbandingan antara Dietary Guidelines Indonesia dengan Amerika. Kalau Amerika dia menggunakan 2 tahun ke atas gitu ya pada dasarnya. Jadi kita mungkin ternyata kita mirip-mirip gitu ya. Yang membedakan adalah memang kita tidak punya rekomendasi untuk susu gitu. Jadi susu itu bagian dari protein animal saja. Kalau di Amerika itu 3 gelas sehari. Kalau tadi yang dietary planetary health diet itu cukup nggak juga nggak apa-apa sebenarnya gitu. Tapi maksimum 2 kali gitu ya. Nah itu yang kemudian masalah plant based protein itu juga tidak ditengahkan atau legium atau. Nah tadi pertanyaannya yang sepertiga sepertiga itu sebenarnya nggak dipakai Dokter Endang gitu. Kita nggak pakai yang sepertiga-sepertiga. Nah, saat ini pemerintah sedang mengembangkan untuk yang khusus untuk di bawah 2 tahun dan 2 sampai 5. Kalau di bawah 2 tahun sebenarnya kan complementary feeding. Itu sudah kita mengikuti saja semua yang dikeluarkan WHO baru-baru nih WHO 2023 mengeluarkan gitu. Kan ada nanti dari mulai apa liquid, semi solid, solid nanti dokter pasti lebih tahu ya. Nah, itu ada. Tapi kalau yang di atas 2 sampai 5 tahun kalau belum ada sementara kita menggunakan yaitu intinya adalah keanekaragaman makanan. Tadi separuh dari makanan itu adalah sayur dan buah-buahan, separuhnya lagi terdiri dari unsur, sepertiganya adalah animal dan hewani dan protein nabati, kemudian seperti dua pertiganya adalah karbohidrat. Nah, untuk karbohidrat tadi pertanyaannya melanjutkan kepada pertanyaan pertama. Sebenarnya anak itu nggak harus makan nasi gitu. Karena karbohidrat itu sebenarnya kan beragam. Jadi kalau dia nggak mau makan nasi karena ibunya nggak makan nasi nggak apa-apa. Yang penting dia mengkonsumsi staple food bahan pokok tadi. Karena di situ kan bisa justru yang sekarang ini di dunia yang sedang dikuatkan adalah whole grain gitu, bukan refined grain. Sementara kita konsumsinya seolah-olah harus nasi putih. Kadang-kadang 2/3 dari makanan kita nasi putih. Nah, itu yang justru memberikan implikasi pada permasalahan diabetes dan sebagainya. Yang
yang evidence base yang kuat adalah whole grain. Whole grain itu memang kompleks karbohidrat. Nah, sebenarnya daerah-daerah kemarin saya barusan lakukan penelitian di Gili Iyang ya, itu masih konsumsi jagung misalnya. Ada yang masih konsumsi cassava, ada yang mengkonsumsi sagu ya, papeda dan sebagainya. Itu sebenarnya contoh yang baik gitu. Tetapi makin dieliminir dengan nasi. Nah, nasi kita tuh juga yang polis, bukan nasi yang padahal nasi itu tidak hanya ada brandnya tapi juga ada endosperm dan fibernya serta bioaktif komponen lainnya itu hilang semua karena dipolis dan diberikan kepada pakan. Jadi hewan-hewan kita lebih sehat daripada kita gitu. Dan kita petani kita itu memproduksi makanan sehat tapi yang dimakan oleh kita itulah yang tidak sehatnya. Ya, sama dengan palm oil. Itu kan sebenarnya kan merah ya. Tapi kemudian di purified menjadi warna bening gitu ya. Itu sudah hilang semua tuh unsur antioksidannya gitu. Nah, itu yang hal-hal seperti itu yang tadi di Planetary Healthy Diet yang kita publish kemarin itu kita mau mengembalikan itu kembali dan sebenarnya sudah ada. Indonesia punya kapasitas itu. Jadi tadi mudah-mudahan menjawab ya untuk ibunya. Jadi kebiasaan ibu bisa saja menjadi kebiasaan anak, tetapi apa yang dimakan akan berpengaruh juga pada tadi gut microbiotanya dan juga banyak unsur-unsur lain pada anak gitu. Termasuk behaviornya juga gitu. Jadi ibu itu memang di 1000 hari pertama kehidupan menjadi sangat fundamental dan penting untuk keseluruhan memproduksi manusia yang seutuhnya begitu. Bisa menjawab mudah-mudahan terlalu itu. Udah, Dokter Endang kayaknya udah mangguk-mangguk. Senyumnya merekah. Satu lagi, ya silakan. Mungkin kita hanya membatasi karena keterbatasan waktu. Yang ini terakhir. Terima Nanti kasih. yang mengajukan yang lain WA saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Ya. dari Angkatan 92. Pertanyaan saya untuk Prof. Rina. Sehubungan dengan bidang kami, di mana pasien-pasien pasca operasi bidang THT itu permasalahan utamanya adalah odinofagia dan disfagia pasca operasi. Nah, kami mohon rekomendasi dari Prof. Rina untuk kira-kira apa yang harus kami resepkan, kami berikan kepada pasien-pasien untuk menangani masalah kekurangan nutrisi pada pasca operasi. Terima kasih. Terima kasih. Nanti bisa juga dijawab oleh dokter Anum ya, karena juga pasti menghadapi juga ya. Ini pas tentunya tergantung kondisinya dan umur anaknya gitu ya. Jadi dia diperuntukkan untuk mengkonsumsi apa. Biasanya nanti kalau seperti itu TKP tinggi TKPP tinggi energi, tinggi protein, tinggi kalori, tinggi protein. Tapi sebenarnya tidak demikian gitu. Jadi pertama harus diakses dulu kondisi anaknya, apakah dia punya permasalahan malnutrisi atau tidak. Tentunya nanti itu tergantung. Jadi kalau misalnya dia masuk dalam SAM ya, yang severe malnutrition, acute malnutrition itu sudah beda. Nanti harus diberi formula 80, 100. Kemudian juga harus hati-hati memberikannya karena jangan sampai terjadi refeeding syndrome gitu. Nah, ini refeeding syndrome ini sering sekali terjadi ya, dokter ya, karena kita memaksakan memberikan. Jadi semuanya ada transisinya gitu. Nah, tapi juga ada mungkin yang harus melakukan NJT gitu ya. Jadi tergantung dia bisa uptake pada saat itu apa gitu. Tapi jadi yang paling penting kemudian dia ada infeksi tidak gitu. Jadi sehingga dilihat mungkin kebutuhan mikronutrien ya, zat-zat gizi mikro yang penting gitu. Jadi tidak hanya TKTP tadi gitu ya. Jadi kebutuhan mikronutrien gitu yang paling penting. Kalau dia SAM tadi ya yang mengalami severe acute malnutrition, dia harus mendapatkan mix mikronutrien gitu, di samping tadi mendapatkan formula-formula yang dibutuhkan gitu. Jadi biasanya multi mikronutrien itu biasanya zinc, kemudian juga ada unsur-unsur berhubungan dengan zat besi, selenium dan sebagainya gitu. Ya, tetapi yang paling penting pasti dia akan kalau dia dalam keadaan normal, kalau menurut saya sebaiknya dia kembalikan lagi untuk makan seperti halnya dia makan seperti biasa gitu. Yang sehingga dia balik lagi kepada dan tidak boleh dipaksakan akan terjadi trauma dan lain sebagainya. Ya, jadi ada unsur psikologi yang harus diperhatikan. Oh, saya ikut bantu ya.
Jadi kalau pagi saya setuju dengan sampaikan Prof. Rina, seperti yang disampaikan tadi. Jadi riwayat sebelum operasinya itu juga harus dipantau. Kalau pada anak-anak, saya setuju tadi, orang tua menjadi role of model. Jadi kalau dia tidak mengenalkan, ya nanti akan muncul anak bermasalah di makannya itu. Yang pagi ini mungkin terkait dengan operasinya kali ya dok ya. Kalau pagi terkait dengan operasinya, kan mungkin ditunggu sampai masa recovery-nya mungkin ya. Tapi kalau paginya tidak terkait dengan operasi, berarti kan harus flashback ke belakangnya. Riwayat makan terutama di masa sekarang ini ibu-ibu karena sekolahnya tinggi jadi bekerja pagi hilang waktu sehingga memberikan contoh kepada anak itu mungkin hampir hilang. Itu yang tadi disampaikan Dr. Rina, saya setuju sekali bahwa ibu menjadi apa ya? Ya, tokoh fundamental ya, sangat penting bagi tumbuh kembangnya anak. Itu saja mungkin. Kalau belum puas nanti kita selesaikan secara adat selain karena ini sudah masuk waktu makan siang. Sesi 2 kami tutup. Terima kasih atas partisipasi. Mudah-mudahan sel-sel otaknya tidak ada yang apoptosis. Kami kembalikan kepada ya, tim Rambak.